Pengenalan cara kerja dunia kapitalis. Dahulu, di Eropa, masyarakat hidup dalam sistem feodalisme. Sistem ini didasarkan pada struktur hierarki. Tanah dikuasai oleh bangsawan, dan lapisan bawah, yaitu petani, harus bekerja untuk mereka. Namun, seringkali terjadi penindasan. Banyak petani diusir dari tanah mereka karena tanah mulai diprivatisasi atau diakuisisi oleh kelas atas. Sistem serfdom di Inggris, Domesday Book pada tahun 1086. Ketika Raja William sang penakluk menyusun Domesday Book pada 1086, catatan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 75% penduduk pedesaan Inggris adalah serf atau hamba tani. Mereka tidak memiliki hak atas tanah tempat mereka bekerja. Semua tanah secara hukum adalah milik raja, tapi dikelola oleh bangsawan. Karl Marx menyebut ini sebagai akumulasi primitif, yang merupakan langkah awal pembentukan kapitalisme melalui pengusiran petani dari tanah mereka. Akhirnya petani terpaksa kehilangan tanah, dan mereka menjadi buruh yang menjual tenaga dengan bekerja demi uang. Kemudian, saat revolusi industri terjadi, muncul pabrik-pabrik besar yang memproduksi barang secara massal dengan mesin. Banyak orang bekerja sebagai buruh, dan hubungan kerja mulai berbasis upah. Seperti Marx katakan, buruh modern hidup hanya sejauh ia menemukan pekerjaan, dan ia hanya menemukan pekerjaan sejauh kerjanya menambah modal. Kelas pemilik modal atau bourgeois menjadi makin kaya, sementara buruh atau proletar bekerja keras dengan bayaran rendah. Hal ini membuat jarak dan menciptakan polarisasi antar kelas atau golongan. Mungkin timbul pertanyaan di benak, kenapa pada saat itu polarisasi bisa terjadi? Hal ini dapat terjadinya karena pemilik modal memiliki hak penuh atas alat produksi dan distribusi hasil kerja, sedangkan buruh hanya punya hak kuasa untuk bekerja. Marx menegaskan, kaum proletar tidak memiliki apapun selain tenaganya. Kemudian, kaum mayoritas atau proletar tidak memiliki wawasan terhadap kebobrokan sistem ini. Mereka merasa nyaman hanya karena mereka mendapat gaji untuk bertahan hidup. Mereka tidak sadar bahwa nilai kerja mereka telah dirampas. Seperti Marx katakan, semakin banyak buruh menghasilkan kekayaan, semakin miskin ia menjadi. Analogi sederhana seperti ini. Seorang buruh bekerja selama 8 jam di sebuah pabrik sepatu dan mampu menghasilkan 5 pasang sepatu dalam sehari. Setiap sepatu dijual dengan harga Rp500.000, sehingga total nilai barang yang ia hasilkan dalam satu hari adalah Rp2.500.000. Namun dari jumlah nilai yang besar itu, buruh tersebut hanya menerima upah sebesar Rp100.000 untuk kerja sehari penuh. Artinya, meskipun ia menciptakan nilai sebesar Rp2,5 juta melalui tenaganya, ia hanya mendapatkan 4% dari total nilai tersebut. Sisanya, Rp2.400.000 tidak diberikan kepada buruh, melainkan diambil oleh pemilik modal sebagai keuntungan. Marx menjelaskan, keuntungan datang dari kerja yang tidak dibayar. Inilah yang oleh Karl Marx disebut sebagai surplus value atau nilai lebih, yaitu selisih antara nilai yang dihasilkan oleh buruh dengan upah yang dibayarkan kepadanya. Sampai saat ini, kapitalisme menjadi sistem utama yang menyebar ke seluruh dunia. Siapakah yang menang dalam dunia kapitalis modern? Karl Marx dalam Das Kapital 1867 memandang kapitalisme sebagai sistem eksploitasi, di mana pemilik modal meraup keuntungan melalui surplus value atau nilai lebih dari kerja buruh yang tidak pernah kembali kepada buruh itu sendiri. Ini melahirkan alienasi atau keterasingan manusia dari hasil kerja, proses produksi, dan bahkan dari dirinya sendiri. Bagi Marx, kapitalisme bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan struktur kekuasaan yang menindas secara sistemik, menjadikan kemiskinan sebagai konsekuensi logis, bukan kegagalan individu. Namun, dalam praktiknya, kapitalisme juga menciptakan kontradiksi internal. Kompetisi bebas antar kapitalis seringkali berujung pada dominasi tunggal. Pasar yang tampak kompetitif berubah menjadi monopolistik, di mana korporasi besar mendikte harga, akses, dan kebijakan. Marx telah mengantisipasi kecenderungan ini. Konsentrasi modal akan menyingkirkan kapitalis kecil dan memperdalam ketimpangan. Sebagai alternatif, Marx menawarkan sosialisme, yaitu penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi.
Namun dalam implementasi ekstrem, ini sering berubah menjadi kontrol negara yang membuka risiko baru. Tanpa hak milik pribadi, rasa tanggung jawab dapat melemah. Apa yang dimiliki bersama seringkali tidak dimiliki secara nyata oleh siapapun. Akibatnya, inisiatif, inovasi, dan partisipasi warga dapat mati. Lebih jauh, ketika negara mengontrol alat produksi, kekuasaan menjadi terpusat. Sejarah mencatat bahwa revolusi yang bertujuan membebaskan rakyat justru melahirkan rezim otoriter. Kaum revolusioner berubah menjadi elit baru, dan siklus penindasan berulang. Dari rakyat ke rezim, dari keadilan ke tirani. Marx tidak secara eksplisit mengantisipasi bahwa proletar yang berkuasa dapat menjadi borjuis baru. Di titik inilah Hannah Arendt memberi peringatan penting. Dalam The Origins of Totalitarianism 1951, ia menyatakan bahwa kekuasaan yang terpusat, baik oleh negara maupun modal, dan tanpa oposisi, akan menghapus kebebasan politik. Arendt mengingatkan bahwa keadilan tanpa kebebasan akan melahirkan penindasan baru. Karena tanpa ruang bagi perbedaan, pluralitas lenyap, dan sistem akan jatuh ke dalam totalitarianisme. Maka dilema utama bukan sekadar antara kapitalisme dan sosialisme, tetapi pada bagaimana kekuasaan didistribusikan dan diawasi. Kapitalisme bisa melahirkan dominasi korporasi, sosialisme bisa melahirkan kontrol negara yang represif. Tanpa pembatasan kekuasaan dan mekanisme checks and balances, setiap sistem beresiko menyimpang dari cita-cita awalnya. Dunia 5 jalur. Cara menaklukkan dunia kapitalis dengan menjelaskan pilihan-pilihan jalur hidup yang dapat ditempuh. 1. Membangun bisnis. Mendirikan bisnis sendiri adalah salah satu cara paling langsung untuk ikut serta dan berkuasa dalam sistem kapitalis. Dengan menjadi pemilik modal dan pengusaha, seseorang bisa mengontrol alat produksi dan proses distribusi, sehingga bisa memaksimalkan keuntungan dan memperluas pengaruh. Membangun bisnis bukan sekedar mencari keuntungan, tapi juga membuka peluang lapangan kerja dan inovasi yang dapat mengubah pasar. Namun, membangun bisnis membutuhkan visi strategis, manajemen risiko, modal awal, dan pemahaman mendalam tentang pasar serta dinamika ekonomi. Pengusaha yang sukses juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, serta berani mengambil keputusan yang berani dan inovatif. Dalam konteks kritik Marx, dengan membangun bisnis, seseorang bisa menguasai modal dan tidak hanya menjadi bagian dari proletariat yang menjual tenaga untuk mendapatkan uang, tapi menjadi bagian dari kelas penguasa ekonomi. 2. Karir profesional. Karir profesional seperti dokter, pengacara, insinyur, akademisi, atau manajer merupakan jalur yang menawarkan kestabilan dan pengaruh dalam dunia kapitalis. Profesi ini biasanya memberikan posisi yang cukup kuat secara ekonomi dan sosial, memungkinkan seseorang mempengaruhi kebijakan, praktik bisnis, dan budaya organisasi dari dalam. Melalui pendidikan dan keahlian khusus, profesional dapat menaikkan nilai tawar mereka, memperbaiki kondisi kerja, dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi, hukum, maupun kebijakan publik. Di samping itu, profesional juga bisa menggunakan posisi mereka untuk advokasi sosial atau menggerakkan perubahan struktural dari dalam sistem. Namun, tetap ada resiko terjebak dalam struktur hierarki perusahaan, institusi, atau bahkan kekuasaan yang eksploitatif, sehingga kesadaran kritis dan integritas penting untuk menjaga pengaruh positif. 3. Non-Government Organization atau NGO dan organisasi internasional. Bergabung atau mendirikan NGO dan organisasi internasional adalah jalur strategis untuk mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun global. Organisasi ini bekerja di bidang hak asasi manusia, lingkungan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Mereka berperan sebagai kontrol sosial terhadap praktik korporasi dan pemerintah, serta memberikan suara bagi kelompok yang kurang berdaya. Melalui advokasi, kampanye kesadaran, dan kerjasama dengan lembaga internasional, NGO dapat memperjuangkan keadilan sosial, transparansi, dan reformasi kebijakan. Dalam konteks kapitalisme,
NGO berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang menantang dominasi kelas penguasa dan membantu mengurangi ketimpangan. Tantangannya adalah mengelola dana, mempertahankan independensi dari tekanan politik atau korporasi, serta memastikan efektivitas program mereka. 4. Aktivis, penulis, dan pemikir. Menjadi aktivis, penulis, atau pemikir kritis adalah jalur penting untuk menantang dan mendekonstruksi ideologi kapitalis dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui tulisan, orasi, riset, dan kampanye, mereka mengangkat isu-isu ketimpangan, eksploitasi, dan penindasan. Pemikiran kritis dan kreatif membantu membangun kesadaran kolektif dan menyediakan alternatif visi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Aktivisme bisa dalam bentuk demonstrasi, gerakan sosial, atau platform digital yang mempengaruhi opini publik dan kebijakan. Penulis dan pemikir juga berperan dalam membangun narasi dan bahasa baru yang memicu perubahan paradigma. Namun jalur ini menuntut keteguhan, keberanian menghadapi tekanan, serta kemampuan komunikasi yang efektif untuk mencapai dampak yang luas. 5. Teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi menjadi medan utama dalam kapitalisme modern, terutama dalam ekonomi digital dan industri kreatif. Dengan menguasai dan menciptakan teknologi baru, individu atau kelompok dapat mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa secara drastis. Inovasi dapat membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki efisiensi serta kesejahteraan. Di sisi lain, teknologi juga bisa digunakan untuk memperkuat kontrol, pengawasan, dan monopoli. Jadi penting untuk mengembangkan teknologi yang inklusif dan demokratis. Pelaku inovasi harus paham etika teknologi, dampak sosial, dan tantangan regulasi agar teknologi tidak memperburuk ketimpangan. Dalam jangka panjang, penguasaan teknologi bisa menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada struktur kapitalis yang lama dan membuka ruang untuk sistem yang lebih adil dan ramah manusia. Bukan persoalan memilih salah satunya, namun mengkombinasikan dan menjalankannya secara bersamaan dan selaras. Senjata menghadapi dunia kapitalis modern. 1. Berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam dunia kapitalis modern yang penuh kompleksitas dan ketidakpastian, berpikir kritis adalah senjata utama untuk mengurai informasi yang bias atau manipulatif. Dengan kemampuan ini, kamu bisa menilai situasi secara objektif, memahami dinamika sistem kapitalis, dan menemukan solusi kreatif yang tidak hanya bertahan di sini, tapi juga mengubah aturan permainan. Pemecahan masalah yang efektif membantu kamu mengatasi tantangan ekonomi, sosial, atau teknologi yang muncul akibat persaingan dan ketimpangan. 2. Literasi digital dan teknologi. Kapitalisme kini sangat bergantung pada teknologi digital. Menguasai literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan perangkat, tapi juga memahami cara teknologi mengubah pasar, pola konsumsi, dan cara kerja. Ini adalah senjata untuk membuka peluang baru, mengakses informasi tanpa sensor, dan membangun jaringan luas yang mendukung bisnis, aktivisme, atau karir. Tanpa literasi digital, kamu akan tertinggal dan sulit berdaya di era ini. 3. Pola pikir entrepreneur. Memiliki pola pikir entrepreneur berarti kamu siap mengambil resiko, berinovasi, dan beradaptasi cepat. Ini adalah senjata untuk menciptakan peluang di tengah sistem yang kompetitif dan kadang tidak adil. Dengan pola pikir ini, kamu tidak hanya menjadi korban sistem, tapi pelaku yang aktif menciptakan nilai dan mengendalikan sumber daya ekonomi. Entrepreneur mampu mengubah tantangan kapitalis menjadi keuntungan bagi diri dan komunitasnya. 4. Kemampuan komunikasi dan storytelling. Dalam kapitalisme modern, komunikasi yang kuat adalah senjata untuk mempengaruhi opini, membangun brand pribadi atau bisnis, dan menggalang dukungan. Storytelling membantu menjelaskan visi dan misi dengan cara yang menyentuh emosi dan logika, sehingga mampu menggerakkan orang lain, baik pelanggan, investor, maupun massa, untuk ikut bersama dalam perubahan atau pertumbuhan ke arah masa depan yang lebih positif. Tanpa kemampuan ini, ide dan usaha besar bisa kehilangan daya tarik. 5. Literasi keuangan. Memahami keuangan adalah senjata penting untuk mengelola sumber daya, membuat keputusan investasi,
dan menghindari jebakan utang yang umum terjadi dalam sistem kapitalis. Literasi keuangan memberimu kendali atas uang dan aset, bukan hanya menjadi konsumen atau pekerja yang pasif. Dengan literasi ini, kamu bisa membangun kemandirian ekonomi, memaksimalkan peluang, dan melindungi diri dari eksploitasi finansial. 6. Interculture fluency. Kapitalisme modern adalah sistem global yang menghubungkan berbagai budaya dan pasar. Interculture fluency adalah senjata untuk beradaptasi dan berkolaborasi lintas budaya, memperluas jaringan dan mengakses peluang internasional. Dengan kemampuan ini, kamu dapat menghindari konflik budaya, memahami kebutuhan pasar global, dan membangun kerjasama strategis yang memperkuat posisi dalam ekosistem kapitalis. 7. Kecerdasan emosional. Mengelola emosi dan memahami perasaan orang lain adalah senjata ampuh untuk menjaga hubungan kerja dan sosial tetap harmonis, terutama dalam tekanan persaingan dan ketidakpastian dunia kapitalis. Kecerdasan emosional membantu kamu tetap fokus, mengambil keputusan bijak, dan memimpin dengan empati. Ini juga kunci untuk membangun kepercayaan yang mendalam dan memperkuat jaringan sosial maupun profesional. 8. Pandangan strategis ke depan. Dalam kapitalisme yang terus berubah cepat, pandangan strategis adalah senjata untuk mengantisipasi tren, mempersiapkan diri menghadapi perubahan, dan mengambil posisi yang menguntungkan. Dengan pandangan ini, kamu tidak hanya bereaksi terhadap kondisi sekarang, tapi juga merancang langkah jangka panjang yang memaksimalkan peluang sekaligus meminimalkan risiko. Ini membedakan antara mereka yang hanya bertahan dan mereka yang memimpin perubahan. Roadmap skill, dari pemula hingga pemimpin. 1. Tahap 1, fondasi, 0-1 tahun. Di tahap awal ini, fokus utama adalah membangun dasar-dasar kemampuan yang krusial untuk memahami dan bertahan di dunia kapitalis. Ini meliputi penguasaan literasi digital dan teknologi dasar, pengenalan literasi keuangan pribadi, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis secara sederhana. Pada tahap ini, pemula mulai belajar bagaimana mengelola diri, mengidentifikasi peluang, dan menghadapi tantangan dengan sikap terbuka. Contoh aktivitas: mengikuti kursus online, membaca buku dasar ekonomi dan keuangan, mulai membuat anggaran pribadi, serta belajar menggunakan alat digital sederhana. 2. Tahap 2, eksplorasi, 1-3 tahun. Setelah fondasi kuat, tahap eksplorasi menuntut pengembangan kemampuan komunikasi dan storytelling untuk memperkuat pengaruh, serta memperdalam pola pikir entrepreneur agar lebih berani mengambil risiko dan menciptakan peluang. Pada fase ini, mulai belajar pemecahan masalah yang lebih kompleks dan mengasah kecerdasan emosional dalam interaksi sosial dan profesional. Contoh aktivitas, mulai ikut organisasi, magang di perusahaan, mengembangkan proyek sampingan, dan belajar negosiasi serta kolaborasi lintas budaya. 3. Tahap 3, posisi dan pengaruh, 3-5 tahun. Di tahap ini, kamu mulai mendapatkan posisi yang lebih strategis dan berpengaruh baik dalam bisnis, karir profesional, organisasi sosial, atau teknologi. Penting untuk menguasai pandangan strategis ke depan agar bisa merancang langkah jangka panjang dan mengantisipasi perubahan di dunia kapitalis. Kemampuan intercultural fluency juga menjadi penting untuk memperluas jaringan dan beradaptasi dengan lingkungan global. Contoh aktivitas, memimpin tim atau proyek, membangun jaringan internasional, menginisiasi inovasi, serta aktif dalam advokasi atau komunitas. 4. Tahap legacy, lebih dari 5 tahun. Pada tahap legacy, fokus bergeser ke membangun warisan yang berdampak, bukan hanya secara materi, tetapi juga perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih baik. Pemimpin pada tahap ini menggabungkan seluruh kemampuan sebelumnya untuk menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi mentor bagi generasi berikutnya. Contoh aktivitas, mendirikan perusahaan atau organisasi yang berdampak sosial, menulis karya pemikiran, memimpin gerakan perubahan, dan membina calon pemimpin baru. Bukan sekedar target karir, namun bentuk dari pertumbuhan diri. Coba buat roadmap-mu. Bukan hanya sekedar untuk sukses instan, tapi dapat fokus dalam mencapai kesuksesan.